wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Dewi Nur Setiawati desu. Watashi wa 13 nensei no Shige'a desu. Hojin shitsu wa Daihachi so Daiku so Soshite Attachmento go no tema de. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Setiawati dari kelas 4 Shige'a. Di sini saya akan mempresentasikan tugas uji kompetensi bahasa Jepang mengenai materi bab 8, bab 9, dan juga lampiran 5. Sore dewa hapyo o hajime sasite itadakimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan materi mengenai bab 8, bab 9, dan juga lampiran 5. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bab 8 terlebih dahulu. Tema dari bab 8 yaitu Toire wa doko desu ka? Pada bab 8 ini, saya akan menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang ada di sekolah, kemudian kata petunjuk tempat, letak, dan juga bagaimana cara membuat pola kalimat dan contohnya. Pertama, saya akan menjelaskan ruangan di sekolah. Nah, di sini ada kochishitsu. Kochishitsu ini berarti ruang kepala sekolah. Kemudian ada sokuinshitsu. Sokuinshitsu ini berarti ruang guru. Kemudian setelah itu di sini ada kyoshitsu. Kyoshitsu ini berarti ruang kelas. Kemudian ada hokenshitsu. Hokenshitsu berarti ruang kesehatan atau ruang UKS. Nah, selanjutnya di sini ada jimushitsu. Jimushitsu ini dalam bahasa Indonesia berarti ruang tata usaha. Kemudian ada tososhitsu. Tososhitsu berarti ruang perpustakaan. Nah, selanjutnya ada rikashitsu. Dalam bahasa Indonesia berarti ruang laboratorium. Kemudian ada ongakushitsu yang berarti ruang musik. Selanjutnya ada ruka atau lorong. Kemudian di sini ada kote atau halaman sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada toire atau yang biasa disebut kamar mandi atau toilet. Kemudian ada sokudo atau kantin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kata petunjuk tempat. Kata petunjuk tempat ini dibagi menjadi 3 berdasarkan jaraknya. Yang pertama ada koko. Koko di sini, koko ini artinya sini atau di sini. Nah, kata koko ini menunjukkan tempat pembicara berada. Kemudian yang kedua ada soko. Soko itu artinya situ atau di situ. Soko ini menunjukkan tempat lawan bicara berada. Nah, kemudian yang terakhir ada asoko. Asoko itu artinya sana atau di sana, yang menunjukkan tempat yang jauh dari pembicara maupun dari lawan bicara. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang letak. Misalnya di sini ada 4 gedung, yaitu gedung A, B, C, dan D. Di mana gedung A dan B ini bersebelahan. Begitu juga dengan gedung C dan gedung D bersebelahan. Nah, dalam bahasa Jepang, apabila gedungnya bersebelahan itu artinya tonari. Sedangkan gedung A dan C itu berhadapan, atau gedung A berada di depan gedung C. Begitupun juga dengan gedung B dan D yang berhadapan. Dalam bahasa Jepang, berhadapan itu dinamakan mari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola kalimat. Rumusnya yaitu kata benda nama tempat ditambah wa ditambah kata benda letak ditambah des. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan letak keberadaan tempat atau orang. Contohnya itu kyoshitsu wa soko desu, yang berarti ruang kelas di situ. Nah, selanjutnya di sini ada contoh percakapan di mana ada seseorang perempuan yang menyatakan letak sebuah ruangan kepada teman laki-lakinya. Berikut merupakan percakapannya. Sumimasen, 11 nensei no kyoshitsu wa doko desu ka? Kemudian dijawab, toire no mae desu. Kemudian perempuan itu berkata lagi, domo arigatou gozaimasu. Dan dijawab, iie do itashimashite. Nah, dari percakapan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan yang bertanya tadi
yang ditanyakan itu adalah di mana letak kelas 11, kemudian lelaki itu menjawab di depan toilet, kemudian perempuan itu mengucapkan terima kasih dan dijawab sama-sama. Selanjutnya saya akan membahas bab 9. Tema dari bab 9 itu sendiri adalah Doni Sanwa Dokoni Imaska. Nah, pada bab 9 yang pertama kali harus dipelajari yaitu ada kosakata posisi. Yang pertama ada usiro. Usiro itu artinya belakang. Kemudian yang kedua ada mae. Mae itu artinya di depan. Kemudian yang ketiga ada tonari yang artinya itu sebelah. Contoh dari usiro sendiri yaitu ade sanwa domi sano usiro ni imas, yang artinya ade ada di belakang doni. Kemudian untuk contoh dari mae ini doni sanwa ade sano mae ni imas, yang berarti doni ada di depan ade. Kemudian contoh untuk tonari yaitu Rina sanwa ira sano tonari ni imas, yang berarti Rina ada di sebelah Ira. Nah, selanjutnya masuk ke pola kalimat. Yang rumusnya yaitu kata benda orang ditambah wa ditambah kata benda tempat ditambah ni imas. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan nama tempat keberadaan seseorang. Contohnya seperti ini. Nina sanwa hoken shitsu ni imas, yang berarti Nina ada di ruang kesehatan atau di ruang UKS. Kemudian pola kalimat yang kedua rumusnya yaitu kata benda orang ditambah wa ditambah kata benda orang atau tempat ditambah no ditambah juga kata benda posisi ditambah ni imas. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan letak posisi seseorang atau tempat. Contohnya Nina sanwa toto sano mae ni imas, yang berarti Nina ada di depan Toto. Nah, selanjutnya di sini ada contoh percakapan di mana ada seseorang yang menanyakan letak duduk temannya. Misalnya seperti ini percakapannya. Doni sanwa dokoni imaska? Kemudian dijawab, nande sano tonari ni imas. Nah, dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan tersebut menanyakan di manakah tempat duduk Doni, kemudian dijawab oleh teman laki-lakinya di sebelah Made. Nah, selanjutnya saya akan membahas lampiran 5 mengenai tema di dalam tas siswa SMA. Sebelum membahas apa saja isi di dalam tas siswa SMA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seragam yang digunakan oleh siswa SMA di Jepang, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu seragam siswa laki-laki di Jepang. Nah, jadi seragam siswa laki-laki di Jepang ini dinamakan gakuran, di mana seragam ini berjenis jas dengan kancing yang berlambangkan sekolah. Gakuran ini digunakan dengan menggunakan celana dan juga sabuk yang berwarna gelap. Selain itu juga digunakan dengan sepatu pantofel. Nah, gakuran ini berasal dari seragam Angkatan Darat Prancis. Pada beberapa sekolah juga mewajibkan siswanya menggunakan pin pada kerah jas tersebut. Selanjutnya, seragam siswa perempuan di Jepang. Nah, seragam perempuan siswa di Jepang ini dinamakan sailor, yang berawal di tahun 1920 dengan model yang meniru seragam yang digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada saat itu. Nah, sailor ini merupakan seragam dengan paduan blus dan juga rok lipit, di mana seragam ini dipadu-padankan dengan sepatu pantofel dan juga kaos kaki berwarna gelap seperti biru atau hitam. Pada saat musim dingin, lengan dari
Baju seragam sailor ini digunakan dengan lengan panjang, sedangkan pada musim panas digunakan dengan lengan pendek. Nah, seragam sailor ini diperkenalkan oleh Elizabeth Lee yang merupakan seorang pertukaran pelajar di Inggris. Selanjutnya ada tas siswa SMA di Jepang. Berikut merupakan gambar dari tas yang biasa digunakan oleh siswa SMA di Jepang. Tas ini bernama sling bag atau suringo bagu. Kemudian selanjutnya di sini ada isi tas anak laki-laki. Sebenarnya isi tas anak laki-laki dan isi tas anak perempuan itu tidak jauh berbeda. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang signifikan dari tas anak laki-laki dan juga tas anak perempuan. Yang pertama yaitu ada kyokaso atau buku pelajaran. Kemudian yang kedua ada tebukuro atau sarung tangan. Kemudian yang ketiga adalah fudebako atau tempat pensil. Nah, isi dari tempat pensilnya sendiri itu ada enpitsu atau pensil, kemudian ada borupen atau pulpen, kemudian ada keshigomu atau penghapus, dan yang terakhir ada jogi atau penggaris. Nah, biasanya juga selain membawa ini, siswa-siswa di Jepang itu membawa beberapa alat tulis tambahan lain yang mereka butuhkan. Kemudian selanjutnya ada kesosui atau caution. Selanjutnya ada heakurimu atau krim rambut. Dan yang kemudian ada sosetsu atau novel. Nah, sosetsu atau novel ini biasanya dibawa untuk mengisi waktu luang yang dimiliki oleh siswa-siswa di Jepang. Biasanya dibacanya itu di dalam kendaraan pada saat pulang atau pergi ke sekolah, misalnya di bus atau di kereta. Selanjutnya ada isi tas anak perempuan. Yang pertama ada kyokaso atau buku pelajaran. Nah, kan tetapi baik anak perempuan ataupun anak laki-laki, buku pelajarannya itu kadang-kadang tidak dibawa pulang ke rumah, kadang disimpan di sekolah saja. Selanjutnya ada techo atau buku catatan. Kemudian ada fudebako atau tempat pensil, dan isi dari tempat pensilnya pun tidak jauh berbeda dengan isi tempat pensil siswa laki-laki. Yang pertama ada enpitsu atau pensil, yang kedua ada borupen atau pulpen, yang ketiga ada keshigomu atau penghapus, dan yang terakhir ada jogi atau penggaris. Kemudian selanjutnya ada kesoshin atau kosmetik. Nah, karena anak-anak perempuan ingin selalu terlihat fresh, maka mereka membawa kosmetik atau alat kecantikan ke sekolah. Selanjutnya ada sosetsu atau novel. Sama juga seperti anak laki-laki, novel ini dibaca apabila siswa-siswa perempuan itu memiliki waktu senggang baik di kereta ataupun di bus pada saat perjalanan pergi ataupun pulang sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada isi agenda siswa SMA di Jepang. Nah, isi agenda ini merupakan jadwal harian dari siswa SMA di Jepang selama sehari penuh. Kenapa mereka membuat agenda? Agar kegiatan-kegiatan mereka dalam sehari penuh itu terstruktur. Selain itu juga agar mereka bisa tepat waktu mengerjakan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam hari itu. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigatou gozaimasu. Sayonara.